harus kuat menghadapi semuanya sendiri. Kali ini demi Angeline, aku harus segera temukan anakku. Masuk. Permisi Bu, ada yang bisa dibantu? Suster, malam ini saya mau langsung pulang ya. Saya baik-baik aja. Boleh kan suster? Bisa Bu, tapi tunggu infusannya habis dulu ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Saya mau mengurus berkas kepulangan Ibu. Permisi. Ya Allah. Regina? Mas Ivan. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Ya Allah. Saya khawatir banget. Saya takut. Kamu bener gak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Mas. Saya pikir saya akan kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Maafin saya ya, Mas. Maafin saya karena saya sudah menganggap kamu orang yang paling jahat. Maafin saya karena selama ini saya begitu membenci Mas. Maafin saya, Mas. Yang penting kamu gak apa-apa. Tapi saya minta tolong sama kamu. Jangan pernah tinggalin saya lagi ya. Iya, Mas. Telepon gak ya? Aduh, telepon gak ya? Tapi kalau aku telepon, pasti gak diangkat sama Mbak Regina. Aduh, gimana ini ya? Udah jam segini, kok Mbak Regina belum pulang juga? Aku tahu salahku sangat besar. Pasti sulit kali buat dapetin maaf dari Mbak Regina. Aku sadar itu. Sebaiknya aku turutin aja maunya Mbak Regina untuk keluar dari rumah ini. Tapi aku mau nunggu Mbak Regina pulang dulu, biar aku bisa pamit sama dia. Regina, Mbak Regina, Mbak Regina, Mbak Regina, Mbak Regina kenapa? Astaga, Mbak, saya Tadi habis kecelakaan.
Iya, tadi saya habis kecelakaan. Dan Mas Ivan yang nolongin saya sama... Sama siapa, Mbak? Saya tadi yang nemuin ibu di jalan. Saya juga yang bawa ibu kemari. Hampir aja aku bilang kalau Kirana juga nolongin aku. Udah, nggak usah dibahas. Saya mau istirahat. Pelan-pelan ya. Ini tas kamu semua? Iya, Mbak. Kamu mau kemana? Saya mau pergi, Mbak. Saya mau izin pamit. Kan Mbak Regina bilang tadi siang udah gak mau lihat saya lagi di rumah ini. Mbak Regina benar. Memang saya udah gak pantas tinggal di rumah ini, Mbak. Mas, pelan-pelan. Gimana ini ya? Aku gak mungkin ninggalin Mbak Regina dalam keadaan kayak gini. Enggak. Aku gak akan pergi dari sini sebelum aku pamit dan dapat izin dari Mbak Regina. Mas, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas. Hati-hati. Si puyeng ya? Iya. Mas. Bisa? Saya buatin minum ya, saya suruh Lala. Gak usah, Mas. Gak perlu. Kenapa? Ada yang mau kamu bicarain? Mas, saya tahu apa yang mama saya lakukan itu sangat kejam. Mama sudah menghancurkan hidup kita berdua. Dan sekarang bahkan kita nggak tahu di mana anak kita berada. Tapi Mas, biar bagaimanapun juga Mama adalah tetap mama saya, Mas. Dan saya sangat menyayangi Mama, Mas. Saya berharap suatu hari nanti Mas bisa maafin dia ya, Mas. Saya janji, saya akan coba pelan-pelan ya. Makasih, Mas.
Ya udah, saya pulang dulu ya. Saya akan panggilin Lala untuk jagain kamu. Gak perlu, Mas. Mas, Kenapa? boleh nggak kamu temenin saya sampai saya tidur? Ya, ya kalau kamu nggak keberatan ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Aku temenin ya. Ya kamu tenang aja, itu urusan aku. Yang penting gimana caranya kamu itu bahagia. Makasih ya, sayang. Ayo, udah lapar. Pelan-pelan. Iya. Coba lihat ini. Wah, ini nendang-nendang. Katanya lapar. Saya nggak menyangka sekarang saya bisa kembali sedekat ini sama kamu, Regina. 23 tahun saya nggak bisa buka hati untuk orang lain. 23 tahun saya menyimpan dendam, tapi ternyata kepada orang yang salah. Saya akan membayar semua waktu kita bersama yang hilang, Regina. Cepat. Lu ngapain berhenti? Keburu polisi datang, ayo cepat. Capek bos. Lagian ngapain sih bos pakai yang punya rumah segala? Malah nambahin masalah lagi. Kalau kayak gini kan jadi banyak masalah bos. Kan bisa ambil barang-barangnya aja. Coba kalau kayak gini, kalau kita ketangkep, hukumannya berat bos. Wait, gue nggak punya pilihan lain. Itu orang nyabut masker gue dan lihat muka gue. Gue nggak ngambil resiko. Aduh, shh, berisik lu. Bos, cabut aja bos. Ini cerdas kayak lu. Ayo. Bos,